sejenak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini Engkau telah kumpulkan kami lagi untuk anak-anak-Mu untuk bersekutu dengan Engkau pada malam hari ini. Bapa di surga, biarlah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga sampai selesai ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu yang juga ambil bagian pada malam hari ini. Biarlah Tuhan berkati satu persatu, urapi ya Tuhan. Biarlah dalam pelayanan mereka semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan juga teman-teman yang sudah join, Tuhan berkati. Dan juga yang belum sempat join pada malam hari ini, Bapak, biarlah Tuhan gerakkan hati mereka, biar untuk mereka join pada malam hari ini. Dan juga segala gangguan yang merusak ibadah kami ini, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhanlah yang berkuasa atas ibadah kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan, kami mulai ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan, ada kekuatan bagiku. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dari awal hanya dekat, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami, sepanjang hidup. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
Tuhan. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Semuanya sungguh indah bersamamu Tuhan. Oh, hanya dekat Allah saja kami tenang. Ada kekuatan baru, ada keselamatan, ada perlindungan dari Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami selalu dekat padamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, kita sama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Beri Tuhan bagi Tuhan saudara. Benar ya Tuhan, hanya dekat Allah saja kami tenang, hanya dekat padamu saja kami ada kekuatan baru, ada pengharapan, ada perlindungan dan keselamatan daripada Tuhan. Wali surga kami akan lebih lagi memuji Engkau, menyembah Engkau, biarlah Tuhan berkenan atas pujian kami. Terima kasih Bapak, Kau sudah berdoa, yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Salam, Yahobu. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita saudara untuk memuji Tuhan? Haleluya. Amin, haleluya. Kita percaya bahwa hanya satu sobat kita yang setia adalah namanya Tuhan Yesus. Meskipun manusia pasangan kita atau orang tua kita tidak setia dengan kita, tapi hanya satu yang setia adalah namanya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya
sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu aku sendirian. Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi, lebih keras lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Masih ada semangat saudara? Masih ada sukacita? Haleluya. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Haleluya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap dilihat kasih-Mu, tak pernah berubah hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal kita lagu ini, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat, tak pernah berhenti hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Berikan Tuhan bagi Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebelum itu, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan di waktu yang tepat. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi
menjawab lebih dari yang kuharapkan dengan caranya. Di waktu yang tepat kami melihat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Dari awal kami naik lagu ini, tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang harapkan dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang harapkan dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang harapkan dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Silakan kepada hambanya untuk doa firman Tuhan. Surga bersyukur tiap kami ibadah pada hari pada malam di hati menyambut firman-Mu pada kami roh yang kudus, kami penuh oleh roh-Mu yang kami akan menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Bersama saya katakan amin. Oke, baik. Shalom, selamat malam semuanya teman-teman. Shalom, selamat malam. Oke, boleh dibuka dulu suaranya, nggak apa-apa ya. Kita ngobrol sebentar. Oke, baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada host dan juga teman-teman pengurus NYG ya, yang sudah membantu dan memberikan saya kesempatan untuk berbagi renungan kepada kita pada malam hari ini. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, sudah kenal nanti makin disayang. Baik, nama saya biasa dipanggil Helman Jai. Saya pelayanan di GSCA Holy, itulah pelayanan perintisan yang selesai pada 23 Juli tahun 2022 kemarin, yang tepatnya setahun lebih. Itu adalah pelayanan saya, dan puji Tuhan sekarang saya juga mengajar di 3 sekolah, ada 2 SMP, 1 PAUD itu kita rintis sendiri, dan kemudian
pelayanan sosial yang saya lakukan saat ini adalah pelayanan feeding program yang sudah saya mulai sejak bulan Februari kemarin sampai sekarang, dan kita doakan sampai seterusnya berjalan dengan baik. Ya, mungkin itu aja ya perkenalan singkat. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan kembali, nanti boleh setelah kita renungan singkat sebentar. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Boleh saya share screen? Boleh Pak, silakan. Oke, baik. Saya coba share screen-nya. Oke, baik. Sebelum kita menangkap sebagian dari kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk menjawab teka-teki yang sudah saya buat. Saya harapkan teman-teman bisa buka suaranya dulu, kita akan teka-teki. Dan ini teka-teki yang apa namanya ya, yang sudah biasa kita dengarkan, tetapi perlu kejelian. Saya nanti izinkan salah satu kita dari kita semua itu yang bisa menjawab, buka mikrofonnya langsung jawab. Ini pertanyaannya. Teman-teman bisa bayangkan ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, hanya dengan Musa mengangkat tongkatnya, laut Teberaut menjadi terbelah. Nah, pertanyaan di situ adalah, apa yang terjadi bila Musa pada saat itu melemparkan tongkatnya ke dalam laut Teberaut? Apa yang terjadi? Oke, yang bisa menjawab langsung buka suaranya, langsung buka mikrofonnya, langsung jawab. Laut menjadi terbelah menjadi dua. Ya, oke. Oke, berarti menurut saudara, kalau Musa melemparkan tongkatnya ke dalam laut, lautnya menjadi terbelah. Oke, baik. Ada lagi? Oke, nggak apa-apa aja teman-teman, buka semua apa namanya gambarnya, biar saya melihat ekspresi teman-teman ketika mencoba merenungi, menjawab pertanyaan ini. Ada yang bisa menjawab? Apa yang terjadi bila Musa pada saat itu melemparkan tongkatnya ke dalam laut Teberaut? Kalau dia mengangkat saja bisa terbelah, apa yang terjadi kalau dia lemparkan? Tidak terjadi apa-apa. Oke, tidak terjadi apa-apa. Bagus. Ada lagi teman-teman? Ada? Atau tidak ada lagi? Oke, baik. Saya rasa kita semua tidak tahu ya. Baik, jawaban yang paling tepat teman-teman, ketika Musa melemparkan tongkatnya ke dalam laut, lautnya sudah terbelah. Jadi apa yang terjadi bila Musa melemparkan tongkatnya ke dalam laut? Bukan terjadi apa-apa, tetapi tongkat Musa menjadi basah karena dilemparkan ke dalam laut. Teman-teman paham ya? Kalau Musa mengangkat tongkatnya, lautnya terbelah. Tapi pertanyaannya, kalau dilemparkan ke dalam laut, apa yang terjadi? Tentu yang terjadi adalah basah tongkatnya ya. Ini teka-teki yang jangan dibawa serius, tapi coba dipahami pertanyaannya. Jawabannya adalah tongkat Musa menjadi basah. Itu yang terjadi ketika tongkatnya dilemparkan ke dalam laut. Oke, ini pertanyaan kedua teman-teman. Ketika Allah mau memusnahkan semua manusia di bumi melalui air bah, Allah menyuruh Om Nuh untuk membuat sebuah batra dengan ukuran panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tingginya itu 30 hasta. Untuk apa? Sebagai tempat penampungan sementara bagi semua jenis makhluk hidup di bumi. Nah, pertanyaan saya di situ adalah, berapa banyak binatang yang dimasukkan ke dalam batra Nuh sehingga batra itu terisi? Ada yang tahu? Jawab langsung, nggak apa-apa, langsung dijawab aja. Berapa banyak binatang dimasuk ke dalam batra Nuh sehingga batra itu terisi?
Ada teman-teman yang bisa menjawab, nggak apa-apa kalau salah, yang penting direspon aja. Saya lihat si Ernagia itu senyum-senyum membacanya ini. Aduh. 14. 14, oke, 14. Oke, ada lagi? Kalau kalau nggak salah satu aja mungkin udah terisi ya, satu binatang aja dimasukkan itu udah terisi. Ya, I see. Bagus ya. Tanpa apa namanya ya, tidak harus banyak ya. Yang saya tanya itu berapa terisi. Berarti satu aja itu sudah dimasukkan digolongkan sebagai terisi. Oke, bagus. Jawaban yang tepat ya. Bagus. Very good. Baik, pertanyaan terakhir buat teman-teman. Ingat kisah si Babel? Kisah bangsa di seluruh dunia di Babel pada Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Di ayat 4-nya berkata begini, marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ini pertanyaan saya nih. Kenapa menara harus berdiri di Sinear? Ini kisahnya Babel, kisahnya seluruh bangsa di Babel, seluruh manusia di Babel. Yang seluruh manusia berkumpul untuk Sorry, suaranya putus-putus nih. Coba ulang saya lagi, gimana? Oke. Jadi ini kisah mengenai bangsa Babel ya, bangsa manusia semua yang ada di Babel. Jadi di situ dikatakan mereka ini ingin membuat suatu menara yang puncaknya sampai ke langit. Sehingga dikatakan pada ayat 4, marilah kita mendirikan atau dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terseret ke seluruh bumi. Pertanyaan saya, mengapa atau kenapa menara harus berdiri di sini ya? Ya, nanti Kenapa menara harus berdiri di Sinear? Ya kalau di laut ya ya. tenggelam. Oke, bagus ya. Bagus. Intinya bahwa kenapa menara harus berdiri? Ya karena menara tidak bisa congkok, dia harus berdiri. Itu dia. Kenapa harus berdiri? Karena dia adalah sebuah menara, maka harus berdiri. Oke, jangan dibawa serius ya. Itu hanya sebuah intermezzo yang bisa membawa kita untuk berpikir dan coba mencari Maaf Pak Pendeta, sorry, maaf Pak Pendeta, mungkin jaringannya kurang bagus ya, jadi nggak apa-apa kalau kameranya dimatiin aja supaya jaringannya bisa mendukung. Karena di sini tuh putus-putus. Nggak apa-apa, kameranya dimatiin aja. Tunggu ya teman-teman, karena jaringan kayaknya.
Jadi kurang bagus. Apakah suara saya terdengar? Ya, kedengaran, Pak. Oke, baik. Oke, jadi coba saya screen dulu ya. Oke, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema maju bersama, tumbuh lebih cepat. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Saya baca untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Katakan haleluya. Saudara-saudara, dalam ayat itu menjelaskan adalah kisah di mana Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang jadi Yesus melakukan mukjizat yang ketiga di sini. Kita perhatikan teman-teman bahwa ketika Yesus melakukan pelayanan yang Oke, kita lihat sini saudara yang terkasih. Oke. Ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, apa yang terjadi? Dia melihat 3 kelompok orang yang sedang di ayat yang ketiga itu, saudara, dia menjelaskan, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Nah, pertanyaan saya buat kita semua adalah, orang-orang timpang, orang-orang buta, orang-orang lumpuh yang sedang menantikan goncangan kolam sembuh atau yang cepat disembuhkan ketika masuk dalam kolam itu. Kira-kira siapa menurut teman-teman? Siapakah mereka yang bisa dan mudah dan cepat untuk disembuhkan kalau mereka sudah masuk dalam kolam itu? Ya, dari 3 golongan itu, saudara yang terkasih, yang ketiga, 3 golongan itu, maka menurut saya yang paling cepat dapat dan bisa untuk apa, saudara? Untuk masuk dalam kolam itu adalah dia adalah orang yang buta. Kenapa saya katakan dia orang yang buta? Sebab
Walaupun dia buta, tetapi pendengarannya itu masih fresh, pendengarannya masih bagus, pendengarannya masih normal. Jadi di antara mereka yang buta, yang timpang, yang lumpuh, maka menurut saya yang bisa lebih duluan itu adalah orang buta, karena pendengarannya masih jeli. Sementara orang timpang, dia mengetahui ada harapan di masa depan, dia mengetahui ada pertolongan di depan, tetapi dia selalu menunggu proses untuk masuk ke dalam kolam Bethesda. Tapi di antara yang golongan ini ada satu golongan yang sangat-sangat menyedihkan, memprihatinkan. Golongan siapa itu? Dia ini ketiga, itu golongan si orang lumpuh. Kenapa saya bilang dia adalah golongan yang paling memperhatikan? Sebab orang lumpuh, saudara yang kasih, dia mengerti, dia tahu bahwa di depannya ada kesembuhan di kolam Bethesda. Dia tahu, didengarkan ketika ada malaikat Tuhan mengguncangkan kolam itu. Dia tahu ada pertolongan. Tetapi walaupun dia tahu ada pertolongan, saudara, di situ justru ketika dia tahu, tetapi dia tidak bisa menggapainya. Kita harus tahu dulu bahwa kolam Bethesda adalah sebuah kepercayaan orang-orang Israel atau orang-orang Ibrani pada waktu itu yang mereka ubah, yang seharusnya mereka tidak perlu percaya dengan kolam Bethesda, karena firman Tuhan berkata di dalam kitab Pentatuk bahwa jangan ada Allah lain selain aku. Tetapi orang-orang ini justru mereka mempercayai kolam Bethesda sebagai kolam sakral, kolam yang bisa menyembuhkan, kolam yang bisa memulihkan. Maka ketika Yesus datang ke situ, saudara, dia melihat mereka ini, yang tiga golongan ini. Atas belas kasihan Tuhan Yesus kepada mereka yang tiga golongan ini, teman-teman yang terkasih, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu pada ayat yang kelima. Ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat ia berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, teman-teman yang terkasih, menurut teman-teman, kalau teman-teman ditanyain dalam posisi lagi sakit nih ya, lagi sakit teman-teman, lagi sakit, lagi butuh pertolongan, lagi butuh bantuan, teman-teman ditanyain, mau nggak engkau dibantu? Mau nggak engkau ditolong? Kira-kira jawaban teman-teman kalau lagi butuh itu, kira-kira apa jawabannya? Kalau teman-teman lagi butuh pertolongan, lagi sakit dan butuh disembuhkan, lalu nanya sama kamu, mau nggak engkau sembuh? Kira-kira apa respon kita di situ? Kalau kita tanya, kalau lagi sakit, lalu tanya lagi, maukah engkau sembuh? Menurut saya teman-teman, itu adalah sebuah pertanyaan yang menurut saya di luar cara kita berpikir. Sebab kenapa? Karena biasanya orang ke rumah sakit, pasti dia butuh disembuhkan, dia butuh diobati, dia butuh dipulihkan. Nggak perlu tanya sama dokter, itu kata lainnya. Tetapi di sini ketika orang lumpuh ini sedang membutuhkan pertolongan, justru apa? Justru Tuhan Yesus berkata kepadanya, bertanya kepadanya, orang lumpuh, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Itu pertanyaan, menurut saya pertanyaan yang kurang masuk akal. Tapi kita perlu tahu kira-kira apa maksud Tuhan Yesus ketika ia menanyakan hal demikian kepada orang lumpuh ini. Tentu saudara yang terkasih, itu bukan hanya sebuah pertanyaan biasa, tetapi pertanyaan yang mengandung dalam maknanya, yang mengandung banyak maknanya, yang harus diartikan, dipahami oleh orang lumpuh itu seharusnya. Teman-teman masih ingat ketika dialog antara Yesus dengan Petrus, di mana sebelum Tuhan Yesus disalibkan, apa yang terjadi? Dia ngobrol sama murid-muridnya, dan dia bertanya kepada si muridnya, sama si Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang apa? Yes, aku mengasihi kamu. Itu yang pertama. Kemudian Yesus melanjutkan lagi pertanyaannya kepada si Petrus. Petrus, maukah engkau mengasihi aku? Apakah engkau sungguh mengasihi aku? Apa jawab Petrus? Yes, guru, aku mengasihi kamu.
Tapi yang ketiga, teman-teman, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada si Petrus, maukah engkau sembuh? Apa jawab Petrus? Apa jawab Petrus? Engkau tahu isi hatiku. Artinya apa? Sesungguhnya pertanyaan yang dilemparkan Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Itu bukan hanya sebuah pertanyaan yang biasa, tetapi pertanyaan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan dan dengan tujuan untuk mengubah, mengalihkan cara berpikir orang lumpuh ini. Yang sebelumnya teman-teman dia percaya kesembuhan itu hanya ada di kolam Bethesda. Yang sebelumnya dia percaya bahwa pemulihan itu hanya ketika guncangan kolam itu ada. Jadi Tuhan Yesus ubah itu semua, alihkan itu semua. Dan Tuhan Yesus bilang begini seperti ini, kurang lebih. Jadi dulu kamu percaya di kolam Bethesda, sekarang kesembuhan itu ada di depanmu. Itu kira-kira maksud daripada pertanyaan si orang lumpuh, si Tuhan Yesus ini kepada orang lumpuh. Nah, pertanyaan kita saudara yang terkasih. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Apa jawabannya? Kalau teman-teman ditanya, kalau lagi sakit, maukah engkau sembuh? Kira-kira teman jawab apa? Kalau kita ditanya, lagi sakit nih, kita datang ke rumah sakit, lalu kita ditanya, maukah engkau sembuh? Mau. Pasti kita jawab, ya saya mau, yes saya suka, yes saya mau gitu. Tapi ini berbeda teman-teman yang terkasih. Ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Apa jawabannya? Jawaban si orang lumpuh ini bilang begini. Ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Ini sebuah jawaban yang jauh dari yang kita harapkan. Jawaban yang jauh dari apa yang seharusnya dia sampaikan. Ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Jadi saudara yang terkasih, rupanya akar dari penyakit orang ini bukan lumpuhnya, bukan. Tapi akar yang sesungguhnya yang dihadapi selama 38 tahun dia sakit. Sesungguhnya penyakit yang pertama yang sangat mendasar dan yang paling berakar dalam hidupnya adalah banyak alasan. Maukah engkau sembuh? Apa jawabannya? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Artinya dia punya banyak alasan. Sama dengan kita. Maukah engkau maju? Maukah engkau bertumbuh? Tuhan, masih belum. Masih punya kegiatan lain. Ya kan? Jadi punya banyak alasan, saudara yang terkasih. Contoh lain, kalau ibaratnya ke gereja, ya kan? Kalau kita ke gereja, pas diajak untuk, ayolah kita ke gereja. Apa jawaban kita? Kita bilang begini, tunggulah sebentar lagi, ya kan? Saya lagi mengerjakan ini. Itu sebuah alasan. Itu sebuah alasan. Saya masih ingat ketika saya masih di asrama dulu. Saya masih ingat ketika saya di asrama. Jadi biasanya kami di asrama itu jam 4.45 itu harus bangun. Dan jam 5 itu harus doa. Jadi 15 menit setelah bangun itu digunakan untuk apa? Untuk saya cuci muka, untuk beres-beres, untuk pokoknya lah untuk bisa ke toilet supaya nanti jam 5 pas itu bisa berdoa. Jadi biasanya ketika udah jam 4 bunyi lonceng, jam 4.45 bunyi lonceng, bunyi. Lalu kami dibangunkan semuanya. Tapi biasanya kami bilang, aduh tunggu dulu lah, 10 menit lagi saya bangun. Ya kan? Itu sebuah alasan. Atau lagi mau udah doa ini, ayolah bangun kita berdoa. Aduh saya lagi sakit perut. Itu sebuah alasan supaya apa? Supaya apa yang sudah direncanakan itu tidak kita lakukan. Apa yang sudah ditetapkan kita tidak lakukan. Itu sebuah alasan yang dipakai untuk tidak mengerjakan apa yang disuruh. Jadi penyakit yang pertama yang perlu kita awaskan dalam hidup kita, dalam organisasi kita, supaya kita bisa maju bersama dan tumbuh lebih cepat. Yang pertama, kita jangan banyak alasan. Amin. Kita jangan banyak alasan. Jangan seperti orang yang lumpuh ini ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Apa jawabannya? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam ketika
airnya mulai goncang. Artinya dia punya alasan ketika ingin disuruh, ketika ingin ditanya, selalu punya alasan. Maka yang perlu kita harus garis bawahi pada malam hari ini, ketika kita mau maju, ketika kita mau bertumbuh, jangan banyak alasan. Karena sesungguhnya orang lumpuh itu penyakitnya selama 38 tahun. Penyakitnya yang sesungguhnya adalah banyak alasan. Yang kemudian saudara yang terkasih, bagaimana supaya kita semua bisa tumbuh bersama, maju lebih cepat. Yang kedua adalah ayat ke-7, firman Tuhan berkata, jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Perhatikan baik-baik ini. Dan sementara aku menuju ke dalam kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sementara aku menuju ke dalam kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Kira-kira menurut teman-teman, apa yang menjadi penyakitnya sehingga ketika Tuhan Yesus bilang begini ke dia itu, maukah engkau sembuh? Dia menjawab. Kalimat yang kedua adalah, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam Bethesda ketika airnya mulai goncang. Teman-teman, kira-kira apa penyakitnya di situ? Sehingga 38 tahun dia terus mengalami penyakit yang sama. Sehingga 38 tahun dia terus menderita seperti itu. Apa penyakitnya yang kedua? Yang ditemukan dari kalimat ini. Yang dikatakan, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Orang lain sudah turun mendahului aku. Kira-kira apa penyakit itu, saudara yang terkasih? Sehingga dia berkata, orang lain sudah turun mendahului aku. Penyakit orang ini yang kedua adalah selalu mempersalahkan orang lain. Selalu mempersalahkan orang lain. Jadi sesungguhnya walaupun dia sudah ada di dekat kolam itu, tetapi karena dia terus mempersalahkan si B, si C, sehingga dia 38 tahun, dia sakit yang sama. Dia tidak bisa sembuh, dia tidak bisa dipulihkan karena dia mempersalahkan orang lain. Sama dengan kita, saudara yang terkasih. Kalau dalam sebuah kelompok, dalam sebuah organisasi, ya kan, ada kesalahan teknis, kita salahkan itu operatornya. Ada kesalahan budget, kita salahkan bendaharanya, ya kan? Ada kesalahan fisik, kita salahkan ketuanya. Semua saling mempersalahkan. Itu adalah penyakit yang harus disembuhkan, yang harus dipulihkan. Jadi kita tidak bisa bertumbuh, kita tidak bisa maju kalau kita saling mempersalahkan. Kalau kita saling melempar batu, melempar masalah, melepaskan diri dari tanggung jawab. Itu membuat kita gagal, itu membuat kita hancur, itu membuat kita tidak bisa bangkit, itu membuat kita tidak bisa bertumbuh, itu membuat kita tidak bisa maju. Kayak kita mempersalahkan si B, si C. Dalam rumah tangga juga, saudara yang terkasih. Terkadang suami istri itu mempersalahkan, kalau anaknya lagi ribut, dia mempersalahkan istrinya, ya kan? Kalau uang tidak masuk, dia persalahkan suaminya, ya kan? Jadi semua mempersalahkan satu sama lain. Itu adalah penyakit. Rupanya penyakit itu, saudara yang terkasih, sudah diderita oleh orang lumpuh ini selama 38 tahun lamanya. 38 tahun penyakitnya adalah mempersalahkan orang lain. Kalau bahasanya mu'aruru manuya fatahitah itahi guru omunia itahi gejifitari fusekenia itahi gerononia itahi gejibayania itahi gejuania itahi garunya pokoknya fifuman itahi tahigo ada baluduh ia sesungguhnya telu ngofru walu fakir arah rupanya fakir sabele-bele siso baba aurenya adalah fakir fatahitahi. Harapan saya Bapak sesuai yang terkasih, jangan ada penyakit ini dalam hidup kita, dalam organisasi kita ini. Jangan kita mempersalahkan si BC, jangan kita mempersalahkan pengurus, jangan kita juga mempersalahkan anggota. Mari kompak, mari kerjasama, mari saling mendukung. Itu yang bagus. Ada kesalahan, mari kita perbaiki satu sama lain. Kita coba kasih masukan yang bagus, yang positif, yang membangun, yang memotivasi. Bukan malah kalau ada kesalahan, kita umbar-umbar, kita perbesarkan. Wow, itu bukan sebuah solusi. Itu bukan sebuah solusi, tapi itu justru memperbesar, memperluas, memperdalam masalah. Jadi teman-teman yang terkasih, bagaimana supaya supaya kamu, supaya organisasi kita ini maju lebih cepat, tumbuh bersama. Yang kemudian, jangan pernah salahkan orang lain. Amin. Jangan salahkan orang lain.
Di ayat yang ke-7 itu, teman-teman. Di kalimat yang terakhir, dia bilang begini. Ayat yang ke-7. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain. Siapa itu? Orang lain. Sudah mendahului aku. Rupanya aruru ya fatahi kahimanu. So disamu seihana ukuna de gemigi ya usa jufuna mina ya kan. Harusnya udah mena. Artinya teman-teman mau iruru ya bagador. Lo ini usaha. Lo ini alu ini solusi. Ada mana fokus ya bagu kota nabunia. Namina bagu kota ba kawan nabunya mena ya kan. Bagu susen nabunya mana so iya dan tanabunya pokoknya aruru ya magi abunia. Harapan saya, saudara yang terkasih, dalam organisasi kita ini, kita jangan menganut atau terinfeksi dengan penyakit hal yang sama. Penyakit fatahitahi, penyakit mempersilahkan orang lain. Tapi harusnya saya dan saudara kerjasama, seluruh anggota daripada organisasi ini, mari kita kerjasama. Jangan pernah salahkan ketika kita jatuh, karena yang salah adalah kita semua. Dan jangan pernah puji si A si B kalau maju. Kita puji kita semua karena kita kerjasama. Itu yang bagus. Dalam bahasa Niasnya bilang begini, artinya kita maju bersama, ya kan? Tumbuh bersama, ada kekompakan, saling tuduh ini. Lalu pepatah yang lain di bahasa Nias bilang begini, artinya apa? Saling mendukung juga, saudara. Saling kompak juga, saling berpegang tangan, bukan hanya menunjuk satu orang, oh ini aja, tidak, tapi sama-sama. Kalau kita tidak bisa dalam hal skill atau kemampuan, bantulah minimal dalam hal doa. Doakanlah para pengurus supaya para pengurus diberikan ide, diberikan hal-hal baru oleh Tuhan sehingga organisasi kita semakin bertumbuh. Dan terlebih-lebih doakan juga kalau kita tidak bisa merintis, tidak bisa melakukan penginjilan, doakanlah orang-orang yang sudah Tuhan pakai untuk melakukan pelayanan itu. Doakan kami, doakan mereka gitu. Supaya apa? Supaya kita memajukan apa? Memajukan kerajaan surga, bukan memajukan kerajaan pribadi. Amin. Jadi yang kedua, penyakit yang tidak bisa yang dialami oleh orang yang lumpuh ini, penyakit yang kedua adalah arurya fatahitahi khunihabu ada manu balu sembuh. Lalu yang ketiga, saudara, yang terakhir, mengapa orang ini tidak sembuh? Yang terakhir ada di ayat yang ke-8. Satu orang baca ayat yang ke-8. Satu orang baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Oke, di situ Tuhan Yesus berkata kepada siapa? Kepada orang lumpuh ini. Apa kata Tuhan Yesus? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Fauso fajawa gasomu pa'uwawang. Ya kan begitu kira-kira. Apa kira-kira penyakit, masalah yang terdapat dalam kalimat ini? Fauso ofane ba'uwawang. Fauso fajawa gasomu ofane ba'uwawang. Apa masalah di situ? Yang diderita oleh orang lumpuh ini selama 38 tahun. Rupanya guys, masalah penyakit yang dideritanya adalah mu'aruriyawimu. Haleluya. Dia mencintai tempat tidurnya. Dia mencintai kenyamanannya. Dia berada dalam zona nyaman. Itu dia. Jadi 38 tahun sakitnya lumpuh. Tidak sembuh. Karena dia terlalu mencintai tempat tidurnya. Mencintai kasurnya. Ya kan? Jadi niwanus ai bagadro he variataraya variatayu yawat dan tosai le irung-urung hana mu arur ya bemer mu kuru-kuru namana mu kuru-kuru ninada. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi saudara yang terkasih, dia tidak mendengarkan informasi. Sehingga dia ketinggalan zaman, ketinggalan informasi. Kena menak baka sebuah karu menagara mena inal mungkin babak apa lidung saya hela buji go de fasunya lidung atau hela di keyboard menawa lidung hana mu haru ya bemur saudara yang terkasih maru ya bemur
Sama ketika kita punya ibadah, ya kan? Andai kata teman-teman mengikuti ada ibadahnya malam minggu, ada ibadah yudnya malam Senin dan seterusnya. Teman-teman, terkadang saya melihat di tempat pelayanan kami bahwa anak-anak mudanya seringkali ketika mau ibadah itu di situ mereka tidur. Sampai kami datang ke rumah, bangun nih, bangun. Kita ibadah nanti malam, kita lagi ibadah ini. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Karena mereka gunakan waktu mereka untuk main game dan seterusnya. Sehingga lupa akan jadwal, lupa akan waktu yang sudah ditentukan. Jadi saudara yang terkasih, kenapa orang lumpuh ini sampai 38 tahun dia sakit lumpuh, penyakit yang sama, tidak sembuh, tidak pulih. Kenapa? Karena aruru ya bimur. Karena dia mencintai tempat tidur. Ini yang salah, saudara yang terkasih. Jadi bagaimana supaya kita bisa maju bersama, tumbuh lebih cepat? Mari, jangan mencintai tempat tidur. Bangun, kerjakanlah segala sesuatu yang bisa kamu kerjakan. Buatlah sesuatu yang bisa kamu buat. Jangan kamu terlena dengan zona nyaman, terlena dengan keadaan yang sudah ada, terlena dengan pencapaian yang sudah kita raih. Masih banyak lagi yang harus dikerjakan, masih banyak lagi yang harus diraih. Ya kan? Sehingga kita, kalau kita sadari hal ini, kita jangan terlena dalam rasa tidur kita, maka kita bisa melihat ada visi besar di depan. Ada hal yang Tuhan berikan di depan untuk kita kerjakan. Makanya Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-muridnya. Hal yang dipanen itu banyak, tapi penuai sedikit. Kenapa begitu? Karena kebanyakan orang itu tidak melihat visinya Tuhan. Visi yang sudah Tuhan berikan. Artinya apa? Mereka sudah terlena dengan zona nyaman. Sudah terlena dengan apa yang sudah mereka raih. Sudah terlena dengan kebiasaannya. Maka malam hari ini, supaya kita bisa maju bersama, supaya kita tumbuh lebih cepat, mari jangan cintai tempat tidurmu. Katakan amin, saudara. Haleluya. Jadi saya percaya bahwa kita semua hari ini sakit semuanya. Sakit. Kita bukan sakit secara fisik, tapi kita sakit secara rohani. Oleh sebab itu, supaya kita bisa sembuh, jangan banyak alasan, jangan mempersalahkan orang lain, dan terakhir, jangan cintai tempat tidurmu. Penyakit ini, saudara, tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Kamu panggil dokter yang sudah profesor pun tidak bisa sembuhkan penyakit yang tiga ini. Tidak bisa. Atau kamu minum obat Pramex atau Resokin atau Panadol satu bungkus, satu karton, tidak akan sembuh dengan penyakit yang tiga ini. Tidak akan bisa. Atau kamu datang ke dukun untuk menyembuhkan, tidak bisa. Enggak ada obatnya, saudara. Kecuali apa? Kecuali dua hal yang bisa menyembuhkan. Yang pertama, kamu datang kepada Tuhan dan ambil komitmen dirimu sendiri. Itu obatnya. Enggak ada obat lain. Enggak ada tempat lain. Enggak ada solusi lain. Pokoknya, saudara, masalah itu, penyakit itu hanya bisa disembuhkan oleh Tuhan dan dirimu sendiri. Katakan amin, saudara. Jadi mari kita berpegangan tangan untuk maju bersama, tumbuh lebih cepat. Dengan tiga hal yang harus kita hindari adalah jangan kita banyak alasan, kedua, jangan kita mempersalahkan orang lain, dan ketiga, jangan kita terlena dengan zona nyaman. Bagi masa depan, mau saya maju zaman, mau saya maju teknologi dan seterusnya, kejarlah itu karena ada masa depan bagi orang yang rajin, bukan orang yang malas. Maka rajinlah, maka kita mempunyai sukacita yang luar biasa, harapan yang sudah Tuhan sediakan. Maka saya berikan satu ilustrasi, saya ajak kita berpikir lain. Umanya ke dawang umat, Hai Yusuf janudra hikmat babimu. Hai Yusuf janudra masa depan babimu. Hai Yusuf janudra fangifi babimu. Hal dalu laku kuda. Yaitu harus muhalu generasi muda. Amin. Generasi muda harus bekerja. Yusuf itu yang punya mimpi, yang punya masa depan ketika dia bermimpi ketika itu. Tapi kita hari ini bukan di saat kita tidur mempunyai visi. Kita bekerja, kita kerjakan hal yang bisa kita lakukan. Di situ kita mendapatkan visi. Saya percaya itu bahwa teman-teman menangkap hal ini. Mari kita maju bersama, mereka tumbuh bersama dengan kita hindari tiga hal tadi. Kita jangan banyak punya alasan, kita jangan mempersalahkan orang lain. Dan terakhir, mari kita jangan tinggal dalam zona nyaman.
atau mencintai tempat tidur kita sendiri. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau panjang renungan firman Tuhan pada malam hari ini, saya minta maaf, dan juga atas jaringan yang kurang stabil, mohon maaf. Itulah keadaan di Pulau Nias. Kalau teman-teman ada yang dari Pulau Nias atau yang sedang di Pulau Nias pasti merasakan hal yang sama, kecuali kalau ada di Kota Gunung Stuli maka aman semua jaringannya. Tapi di luar Kota Gunung Stuli, saya percaya masalah yang sama itu pasti dihadapi. Tidak perlu kamu kasih tahu, pasti dihadapi. Maka saya percaya bahwa teman-teman sudah memaklumi keadaan kami, keadaan saya yang ada di Nias ini yang kewalahan dengan jaringan. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan yang Tuhan tabulkan untuk kita semua pada malam hari ini, kita dapat sinyalnya, kita dapat energinya, sehingga kita bisa bekerja sama untuk membangun organisasi ini, bekerja sama untuk memajukan pelayanan kita masing-masing. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Saya kembalikan ke host, atau ada tata ibadah yang lain, boleh disampaikan dan dilanjutkan. Doa penutup firman, Pak. Oh, oke. Baik. Baik, kalau begitu mari kita menutup firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini, di mana kami diingatkan bagaimana kami bisa boleh maju bersama, tumbuh lebih cepat apabila kami tidak selalu punya banyak alasan, Tuhan, ketika kami mendapatkan sebuah kesempatan, ketika kami diberikan sebuah jadwal. Dan kami juga tidak mempersalahkan orang lain ketika kami gagal, mempersalahkan si A, si B, si C ketika kami lemah. Dan juga kami tidak terlalu tertinggal dengan zona nyaman kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang memimpin hidup kami, mengarahkan hidup kami, sehingga kami boleh lepas dari penyakit yang tiga ini, sehingga kami boleh bebas dari masalah ini, tetapi kami boleh memiliki visi, hati seperti Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, firman Tuhan ini biarlah jatuh di tanah yang subur, sehingga boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, sehingga boleh senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi dalam hidup kami, bagi pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga ya Tuhan, kami akan menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga apa yang baik, kelanjutan daripada pelayanan ini. Biarlah kiranya Engkau Allah tolong, Engkau Allah berkati para pemimpin, para ketuanya Yesus seluruhnya, Engkau Allah berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Baik. Kalau ada pengumuman, Amin. boleh disampaikan ya. Ya, amin. Baik Pak, terima kasih untuk firman Tuhannya pada malam hari ini. Teman-teman diberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, jangan lagi yang tiga hal ini. Siapa tahu malam ini ada, itu buang sudah. Ya, nanti kalau ada itu patahi-tahi, kita kena boda, duduh ita. Bi oya alasada, ya, boy mur mana, gorangnya, ay urang mur boy harap apa mur, ina mido masih do simane Yusuf ber icara pangifi, namanya ya, lo sudah pangifi, sudah pangifi, mungkin mimpi buruk ya, mungkin bisa aja mimpi buruk atau apa. Jadi yang tiga hal ini kita belajar bahwa jangan banyak alasan, ya jangan mempersalahkan orang lain, dan jangan tidur terus. Ya mudah-mudahan teman-teman semua mungkin bisa dapat ya yang tiga hal ini. Baik teman-teman semua, saat kita akan masuk doa syafaat. Nanti akan dipimpin oleh Kak Evan Waruhu. Sebelum kita doa syafaat, kita akan satu pujian. Dan teman-teman juga yang minta dukungan doa, boleh dikirim di kolom chat atau boleh nanti disampaikan harus kita menyanyikan lagu ini. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Katakan lagi, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup
Ya, silakan kepada Kak Eva. Oke, shalom, selamat malam. Puji Tuhan, sebenarnya malam hari ini yang membawakan doa syafaat adalah Kanidar, cuma karena beliau sedang ada kesibukan, jadi dia minta tolong saya untuk menggantikannya dalam membawakan doa syafaat. Oke, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya akan berikan waktu kesempatan buat teman-teman jika ada yang menjadi pergumulan atau ada yang perlu kita doakan bersama, silakan disampaikan, nanti kita akan doakan sama-sama. Mungkin ada yang mau didoakan, mungkin ada pergumulan, mungkin ada yang lagi sakit, atau kalau mau didoakan jodohnya juga boleh. Mungkin ada Boleh itu yang masih jomblo. boleh. Yang masih jomblo boleh disampaikan. Mungkin butuh doa. Siapa tahu kalau saya doa mungkin ada mukjizat, nanti malam langsung di chat. Amin Tuhan. Haleluya, kemudahan. Mungkin dari Kak Erna atau Kak Astrid dulu ada yang perlu kita doakan. Atau Kak Moli juga mungkin ada rencana ke depan, mungkin apa gitu. Oke, baik. Kalau dari saya ya, minta doa dari teman-teman. Oke, suaranya nggak kedengaran. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, baik. Kalau dari saya, doakan masalah saya punya rencana untuk menikah ke depan ini tahun 2024. Doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan berikan dana, dan kemudian ya pelayan juga supaya Tuhan permudahlah, kasih banyak jalan untuk bisa maju lebih cepat, tumbuh lebih maju juga begitu. Itu aja, dua hal ya. Pertama masalah rencana pernikahan dan juga ini pelayanan. Terima kasih. Baik Pak Pendeta, ternyata Pak Pendeta kita ini masih belum menikah ya, tapi nanti rencana tahun 2024 mungkin beliau akan mengakhiri masa lajangnya. Saya kira tadi belum ada calon, tadi mau ajak kenalan. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada Kak Erna. Ya, baik. Shalom, selamat malam teman-teman. Ya, kalau dari saya sih Kak Evan, ya minta dukungan doa dari teman-teman semua ya untuk satu-satunya kesehatan dan kedua di dalam usaha dan perkuliahan. Itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Oke Kak Erna, yang satu itu nggak perlu ya Kak Erna ya? Apakah? Yang satu itu nggak perlu ya? Sudah ada. Kan sudah bersatu tuh di dalam. Tumben beliau nggak join ya. Kak Evan. Oke, mungkin yang lain, mungkin tadi Kamoli ada kayaknya tadi Kamoli. Oh ya, doakan saja di sini pelayanan ya, mulai dari hari Senin pelayanan sampai hari Jumat. Pelayanan baik, pelayanan di ibadah banyaklah, yang penting pelayanan itu tetap ada dari hari Senin sampai hari Jumat sampai malam baru selesai. Makanya nanti teman-teman nggak bisa join di ibadah Komsel karena saya juga ada pelayanan. Dan doakan kesehatan terus di sini, dan mungkin juga kami sama dengan pendeta ini adalah perintisan ya, sama-sama kita merintis ya di gereja, mungkin berbeda denominasi tapi nggak apa-apa, yang penting nomor satunya adalah jiwa. Nah, itu nomor satunya. Ya, doakan supaya lewat perintisan yang saya lakukan di tempat ini ada jiwa baru yang Tuhan kirimkan yang pakai jilbab lah. Itu aja dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, puji Tuhan. Mungkin itu saja mungkin dari teman-teman ada. Oke, sorry Kak Evan. Iya. Lupa. Ini dari Kak Patimas. Dari kita Nia Shoot Generation.
Immanuel Medan. Oke. Minta juga dukungan doa dari teman-teman. Bahwasanya rencana kita untuk bulan Oktober, bulan depan, kita akan mengunjungi salah satu panti asuhan untuk bisa berbagi kasih dan pelayanan di panti sana. Jadi semoga apapun persiapan, ya terlebih khususnya dalam dana, ya Tuhan cukupkan. Ya, mari terus mendukung dalam doa. Itu saja, terima kasih. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, semoga NYG Immanuel Medan semakin maju ya, puji Tuhan. Nanti kita akan perkembangkan lagi, perbanyak lagi cabang kita nanti ya. Puji Tuhan, teman-teman, Amin. saya akan pimpin kita dalam doa dan saya harap teman-teman juga akan berdoa di tempat masing-masing. Mohon maaf, saya akan matikan kamera, takutnya nanti macet jaringannya ya. Jadi lebih baik menghindari daripada mengobati. Oke. Puji Tuhan, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur atas kesempatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kekuatan kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami sampai pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh melewati hari ini Tuhan, beribadah melayani Tuhan, dan biarlah apa yang sudah kami lakukan, biarlah pelayan yang sudah kami lakukan, itu boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Semuanya kami kembalikan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terlebih pada malam hari ini Tuhan, Engkau lihat kami anak-anak-Mu, khususnya kami komunitasnya Shoot Generation Tuhan, kami sudah melaksanakan ibadah kami, dan kami sudah mendengarkan setiap pujian penyembahan kami, bahkan kami sudah mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bahkan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami, memberikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, dan pada malam hari ini kami mau menyampaikan setiap apa yang menjadi pergumulan kami, doa syafaat kami Tuhan. Biarlah Engkau layakan, kuduskan setiap kehidupan kami, sehingga doa-doa kami Tuhan boleh Engkau dengar, bahkan boleh Engkau jawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Pada malam hari ini kami mau menyatukan hati kami Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami, yaitu bangsa negara Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau memberkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh merasakan kedamaian daripada Tuhan. Jika di tahun 2024 Tuhan akan dilakukan capres Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan, biarlah semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kami pemimpin yang penuh dengan kebijaksanaan, yang mampu, yang bisa memimpin bangsa kami, sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Bangsa kami ini Tuhan boleh mengalami kesatuan, kekompakan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus, siapapun yang akan terpilih nantinya Tuhan, biarlah itu boleh seturut kehendak Tuhan. Siapapun yang terpilih, biarlah itu pilihan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap pemimpin yang ada di dalamnya Tuhan, memberkati mereka, menjaga, melindungi mereka, memberikan mereka kekuatan, hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ini lebih lagi dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di Indonesia ini maupun yang ada di seluruh dunia ini Tuhan Yesus. Kami berdoa dimanapun mereka berada, pelayanan mereka Tuhan, kiranya Engkau memberkati, pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang tersebar luaskan di muka bumi ini Tuhan, untuk mereka boleh menjadi berkat sebagai alat Tuhan untuk menyebarluaskan Injil kebenaran firman Tuhan, kabar sukacita, kabar keselamatan, sehingga melalui hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan, nama Tuhan lebih lagi dikenal Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Jika saat ini ada mereka yang dalam perintisan Tuhan, jika saat ini ada mereka yang dalam penderitaan Tuhan Yesus, dalam kekurangan Tuhan, kami berdoa di tempat ini, biarlah Tuhan Engkau campur tangan dalam kehidupan mereka. Engkau adakan Tuhan, Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, pelayanan mereka Tuhan. Engkau sertai, tambah-tambahkan setiap jiwa-jiwa, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa untuk Pulau Nias kami Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah juga Tuhan memberkati Pulau Nias kami Tuhan, pulau tercinta kami Tuhan Yesus. Biarlah Pulau Nias ini Tuhan boleh terus maju, boleh terus
ada dalam kesatuan, kekompakan Tuhan, sehingga Pulau Nias ini boleh semakin hari semakin maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalamnya banyak jiwa-jiwa yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkati setiap pemimpin yang ada di dalamnya Tuhan, baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan desa RT RW Tuhan Engkau berkati, sehingga Pulau Nias ini Tuhan Yesus boleh terus memuliakan nama Tuhan. Pulau Nias ini Tuhan Yesus boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk keluarga kami Tuhan, orang tua sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sebagaimana Tuhan menjaga kami, biarlah Tuhan juga seperti menjaga mereka Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka, pendidikan saudara-saudara kami Tuhan Engkau berkati. Biarlah Tuhan keluarga kami boleh terus dipulihkan, keluarga kami yang jauh daripada Tuhan kami berdoa. Biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus memang mengetuk pintu hati mereka, sehingga keluarga kami boleh dipulihkan, boleh terus diselamatkan bersama-sama dengan kami. Keluarga kami boleh mengalami mujizat, sukacita, dan sejahtera daripada Engkau ya Bapa. Jika saat ini ada keluarga kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan kami berdoa, Engkau jamah pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan mereka, sehingga Tuhan kesembuhan yang sempurna, pemulihan yang sempurna boleh nyata dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk komunitas kami ini Tuhan, yaitu komunitas Nias Youth Generation Tuhan. Jika komunitas ini sudah didirikan 3 tahun lebih Tuhan Yesus, kami percaya bukan karena kekuatan kami sebagai manusia, bukan karena kehebatan setiap pengurus yang dalamnya, tapi kami percaya bahwa semua karena campur tangan Tuhan. Dan kami percaya jika Engkau yang memulai komunitas ini Tuhan, maka Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai komunitas ini, sehingga komunitas yang sudah dibentuk ini Tuhan boleh terus berkembang, boleh terus maju, untuk terus memenangkan banyak jiwa anak-anak muda untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan setiap komsel-komsel yang ada di dalamnya Tuhan Engkau berkati. Biarlah komsel juga yang ada Tuhan semakin berkembang untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap pengurus yang ada di dalamnya, baik pengurus NYG umum maupun pengurus komsel-komsel Tuhan, Engkau berkati setiap mereka ya Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan, biarlah Engkau jamah setiap hati mereka, mereka melalaikan tugas tanggung jawab mereka, dan Engkau yang mengetuk pintu hati mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menyadari setiap tugas tanggung jawab mereka yang telah Engkau percayakan bagi mereka ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan, kemampuan, kesabaran, hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin komunitas kami ini dengan baik, dan kami boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami semua untuk kemuliaan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jam-jam ibadah yang ada juga Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap anggota yang ada dalamnya, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap hati kami, mengetuk pintu hati kami, sehingga Tuhan Yesus jam-jam ibadah yang sudah kami tentukan kami boleh hadiri, kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sudah join bersama-sama dengan kami pada malam hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah terus Engkau memberkati setiap kehidupan kami ya Bapa. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Worship leader yaitu Ketua Muli Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, terus berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Hikmat, marifat, akal budi daripada Tuhan, bahkan urapan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan hamba-Mu, bahkan pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati perkuliahan hamba-Mu juga Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Bahkan pelayanan yang ada dari hari Senin sampai hari Jumat Tuhan juga Engkau berkati. Biarlah Engkau memberikan kemampuan kepada hamba-Mu untuk melaksanakan setiap tanggung jawabnya Tuhan, semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap jemaat yang sedang dilayani juga Tuhan Engkau berkati. Biarlah Engkau memberkati setiap keluarga mereka, biarlah mereka boleh menjadi jemaat-jemaat yang terus bertumbuh dalam iman, mengasihi dan mencintai Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga Kamuli juga Tuhan, apa menjadi pergumulannya, masa depannya Tuhan Engkau berkati Tuhan, sertai Tuhan campur tangan atas kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yaitu Pendeta Helman Jai yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya pada malam hari ini untuk memberkati kami
berbagi firman Tuhan, memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu, pakai terus hamba-Mu dalam setiap pelayanan, bahkan dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Jika saat ini hamba-Mu sedang menjalankan pelayanan perintisan Tuhan, bahkan mengajar di beberapa sekolah, Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu, mampukan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan Kuasa Roh Kudus. Biarlah Tuhan, kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau pakai lebih luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang berdaulat atas kehidupan hamba-Mu, memberkati setiap jemaat juga yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan untuk digembalakan, juga Tuhan Engkau berkati, temukan mereka menjadi jemaat-jemaat yang mengasihi dan mencintai Engkau ya Bapa. Kami bersatu hati Tuhan, jika Pendeta Helmanja ini di awal tahun 2024 Tuhan akan berencana untuk berkeluarga Tuhan Yesus, untuk menikah Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Yesus segala rencananya Tuhan Engkau berkati Tuhan, semua boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan, segala sesuatu yang dibutuhkan, apa yang sedang dipersiapkan sekarang Tuhan, biarlah Engkau memberkati Tuhan, campur tangan. Kami percaya bahwa bagi kami manusia semua tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya semua Tuhan Engkau mampukan, Tuhan Engkau cukupkan, Tuhan Engkau adakan dengan caramu yang dahsyat, dengan caramu yang ajaib. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kehidupan Pendeta Helman ini Tuhan. Engkau akan tahu apa yang menjadi pergumulannya, Engkau yang menjadi pengharapan, Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan dalam keluarganya Tuhan Engkau adakan sukacita dan sejahtera daripada Engkau ya Bapak, sehingga keluarga Pak Helman ini Tuhan boleh menjadi keluarga yang menjadi berkat dan teladan bagi setiap orang ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk saudara kami Erna Jai, Tuhan Yesus, kami berdoa jika saat ini hamba sedang mengalami kelemahan fisik, Tuhan kami berdoa biarlah Engkau jamah pulihkan dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit yang sedang dialami Kak Erna, Tuhan Yesus, kami percaya dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, dia disembuhkan, dia dipulihkan dengan sempurna, sehingga saudari Erna, Tuhan Yesus, boleh kembali sehat, boleh kembali beraktivitas dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru daripada Engkau ya Bapak. Berkati setiap usaha, pekerjaan, bahkan perkuliahan yang sedang dijalani sekarang ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati, memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat daripada Tuhan, sehingga Kak Erna boleh menjalankan setiap usahanya dengan baik, dan di dalam semua itu dia juga boleh menyelesaikan perkuliahannya dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarganya yang ada di Polonies Tuhan, biarlah juga Engkau memberkati, sebagaimana Tuhan menjaga Kak Erna, begitu pun Tuhan akan menjaga melindungi keluarganya ya Bapak. Kami juga berdoa khususnya untuk komunitas Nias Youth Generation Immanuel Medan Tuhan, kami berdoa juga kiranya Engkau memberkati komunitas ini juga Tuhan Yesus. Jika di bulan depan berencana untuk mengunjungi salah satu panti asuhan, Tuhan kami berdoa biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi setiap pengurus yang ada di dalamnya Tuhan. Salah satunya adalah Kak Patimas Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka kemampuan untuk memajukan komunitas ini Tuhan Yesus. Setiap apa yang mereka butuhkan Tuhan, biarlah Engkau adakan Tuhan, Engkau cukupkan lagi mereka, sehingga Tuhan Yesus mereka boleh berbagi berkat apapun itu bagi setiap panti asuhan nanti yang akan dikunjungi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anggota yang masih belum sempat join pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, mereka yang sedang bekerja, mereka yang sedang melayani, beribadah, Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau terus yang memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Mereka yang malas Tuhan Yesus untuk join, Tuhan kami berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengetuk pintu hati mereka, sehingga mereka boleh memberi waktu mereka untuk bersama-sama dengan kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini menjadi doa kami pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya doa kami Tuhan sudah dengar, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab tepat pada waktu-Mu ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Untuk doa penutup saya kembalikan kepada Kak Molly. Oke, baik, kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur atas pertolongan dalam kehidupan kami.
dari awal pertemuan ini hingga saat ini sebentar kami akan mengakhirinya. Kau telah campur tangan, Engkau telah nyatakan kuasa-Mu sehingga boleh berjalan dengan baik. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, kami sebentar kami akan akhiri, kami percaya bahwa hidup kami sepenuhnya ditutup bungkus dengan darah Yesus, sehingga setiap kami yang sudah mengikuti pertemuan pada malam hari ini telah mendapatkan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebentar Tuhan kami berpisah-pisah, Tuhan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari teman-teman yang terkasih, kita doa Bapa kami dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkatlah tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Tuhan memberkati masa depan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati sekolahmu. Tuhan memberkati pelayanan. Tuhan memberkati masa depan. Anugerah Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus dan pemimpin Roh-Nya Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.